Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 6 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan santri semua di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Minggu kemarin kita sudah masuk di bab 5, yaitu tentang hormat dan patuh kepada guru, kepada orang tua, ya kemarin orang tua, kepada guru dan kepada sesama anggota keluarga. Minggu kemarin sudah hormat dan patuh kepada orang tua. Hari ini kita lanjut ke hormat dan patuh kepada guru. Jadi yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Seperti biasanya, silakan santri semuanya siapkan buku paket, buku catatannya, begitu ya, biar semakin sempurna di dalam belajarnya. Oke, hormat dan patuh kepada guru. Pertama yang harus dipahami adalah guru adalah orang tua ketika di sekolah. Jadi orang tua yang pertama adalah ayah dan ibu. Orang tua yang kedua adalah guru. Ayah dan ibu orang tua ketika di rumah, guru adalah orang tua ketika di sekolah. Gitu ya santri semuanya. Kemudian ayah dan ibu yang membentuk fisik atau membentuk badan anak. Jadi santri semuanya badannya atau fisiknya itu dibentuk oleh ayah dan ibunya, yaitu dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sehingga santri semuanya bisa bertumbuh. Kemudian sedangkan guru yang membentuk pemikiran dan karakter anak, yaitu dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Santri menjadi bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Kalau sudah bisa membaca, ketika besar santri bisa membaca apa saja, sehingga menjadi orang yang pintar. Dasarnya tetap diajari sama guru. Begitupun menulis, berhitung, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, kalau ayah dan ibu atau orang tua itu yang menyebabkan pertumbuhan santri semuanya. Tambah berat badan, tambah tinggi badan, tambah apa lagi ya, gemuk misalnya, dan seterusnya. Itu tentang badannya. Kalau guru itu menyebabkan perkembangan, tambah pintar, tambah rajin, tambah disiplin, dan seterusnya. Sehingga seorang siswa atau santri berkewajiban untuk hormat dan patuh kepada gurunya. Amir juga punya guru ketika SD, SMP, SMA, kuliah, di pondok pesantren, banyak sekali gurunya ya. Kita semuanya itu punya guru. Jangan sampai lupa pada guru-guru kita. Walaupun mungkin suatu saat santri semuanya kalau sudah besar jauh lebih pandai, jauh lebih kaya, dan seterusnya, jauh lebih punya jabatan misalnya. Tapi jangan sampai lupa kepada gurunya dengan cara hormat. Harus tetap hormat. Ya, yang pertama, hormat dan patuh kepada guru, yaitu hormat dulu, hormat kepada guru. Diingat-ingat materi minggu kemarin, hormat yaitu memuliakan dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Kalau kepada guru berarti ya kepada
guru. Dimana ketika di sekolah ataupun di luar sekolah. Diingat-ingat ya, ketika di sekolah santri harus hormat dan patuh kepada guru. Ketika di luar juga harus, jangan hanya ketika di sekolah. Itulah santri yang tahu tentang hormat kepada guru. Contoh-contohnya apa saja? Ketika berjumpa dengan guru, yang pertama tentunya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, ketika atau Ustadzah ketika di sekolah. Kalau di luar sekolah berpapasan di jalan, misalnya Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ustadzah, ketika berpapasan di jalan. Kalau misalnya nggak sempat karena rame ataupun naik kendaraan yang cepat, minimal itu tersenyum ketika berpapasan. Misalnya ya, santri dengan Pak Amir karena cepat naik motornya nggak sempat untuk mengucapkan salam, minimal tersenyum ya. Jadi itu minimal seperti itu. Ketika berkomunikasi dengan guru itu sama dengan orang tua, yaitu dengan bahasa krama. Bahasa krama, karena kita sebagai orang Jawa, bahasa krama ya, nggih, mboten, sekedap mali, dan seterusnya. Kalau tidak bisa ya belajar. Kalau belum bisa terpaksa ya minimal menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian kalau jumpa cium tangan. Ini pas nggak musim corona tentunya ya. Musim corona ya tidak. Kemudian sedikit membungkukkan badan. Jadi kalau kita berpapasan dengan guru ya atau orang tua kemarin itu, kita harus sedikit membungkukkan badan gitu ya. Ya santri agak membungkukkan sedikit badannya. Tahu membungkuk ya, kayak mau sholat itu, sholat kayak gini kan, agak dicondongkan ke depan, itu membungkukkan badan. Itu etikanya ketika berpapasan dengan orang tua atau guru seperti itu. Ini yang sekarang santri itu, anak-anak sekarang ya yang sudah lupa. Kalau Pak Amir waktu SD tentunya kalau berpapasan dengan guru selalu seperti itu, membungkukkan badan, berjalan di belakangnya, nggak berani di depannya. Kalau paksa di depannya yaitu membungkukkan badan. Itu tentang hormat. Selanjutnya tentang patuh. Oh ya, belum. Tentang hormat masih ada lagi, yaitu ketika guru sedang mengajar, santri semua harus wujud hormatnya kepada guru, yaitu dengan menyimaknya. Penjelasan guru disimak, tidak main sendiri, tidak bergurau sendiri, duduk dengan tenang ya, tidak bermain dengan teman begitu. Dan izin ketika mau apapun, izin, mau bertanya izin, angkat tangan terlebih dahulu, tangan kanan, mohon maaf Pak, izin bertanya, mohon maaf Bu, izin mau ke kamar kecil, dan seterusnya. Atau kalau pakai bahasa krama ya, ngapunten Pak, badhe teng wingking, atau badhe teng kamar kecil, seperti itu ya santri semua. Itu harus senantiasa izin. Kalau terlambat juga izin. Kan dulu Pak Amir ketika ada santri yang terlambat kan selalu ada tata caranya. Pertama harus mohon maaf, kemudian memberitahukan kenapa terlambat dan berjanji agar tidak mengulangi. Kalau mengulangi besok konsekuensinya apa, itu santri yang menentukan sendiri. Misalnya baca sholawat 100 kali dan seterusnya. Itu tentang hormat kepada guru. Yang kedua adalah patuh kepada guru. Diingat-ingat juga apa sih pengertian dari patuh.
Patuh yaitu melaksanakan perintah dan nasihat guru yang baik-baik. Kan kemarin Pak Amir sudah memberitahukan kita tidak boleh melaksanakan perintahnya siapapun, orang tua, guru, ketika perintahnya tidak baik, melanggar aturan-aturan agama dan aturan-aturan negara. Itu enggak boleh ya. Contohnya apa? Ketika diperintahkan ambil buku, santri, mas ambilkan buku paket. Nah, itu harus segera dilaksanakan. Jadi Pak, siap. Contohnya lagi patuh yaitu mengerjakan PR tepat waktu, mengumpulkannya tepat waktu. Ketika piket berangkatnya lebih awal, itu juga termasuk contoh dari patuh kepada guru. Selanjutnya adalah meneladani guru. Ini poin baru ya, bagian baru. Meneladani guru, santri itu harus meneladani guru. Pertama yaitu meniru tutur katanya atau perkataannya yang baik-baik. Contohnya perkataannya tentang nasihat, perkataannya memotivasi orang lain, menggunakan bahasa krama, begitu ya, perkataannya lemah lembut ya, dan seterusnya. Kemudian meniru kebiasaannya yang baik, misalnya ada ustadzah yang suka baca buku, yang berpakaiannya rapi ya, tentunya rapi semua, wangi misalnya, yang murah senyum, itu juga bolehlah diteladani begitu. Kemudian kalau ada yang tidak baik ya jangan ditiru. Ataupun kalau santri tahu yang baik ya karena santri sayang kepada gurunya ya diingatkan. Diingatkannya tentunya dengan bahasa yang baik. Mohon maaf Pak, kok sering terlambat ya kalau masuk ke kelas. Nah, itu namanya mengingatkan, nggak apa-apa. Santri harus mengingatkan gurunya, itu kan sebagai wujud sayang kepada gurunya. Menyayangi gurunya juga perlu. Tentunya dengan cara menghormati pula kalau mau mengingatkan. Kemudian Pak Amir akan menjelaskan tentang prinsip atau kaidah yang harus dipahami ya. Ada dua kaidah. Pertama kaidah bagi guru, yang kedua kaidah bagi santri atau bagi siswa. Bunyinya seperti ini. Kaidah bagi guru bunyinya adalah lakukanlah sebelum mengatakannya atau sebelum mengajarkannya. Misalnya Pak Amir mau mengatakan atau mengajarkan, wahai santri-santri kelas 6 semua, ketika jam istirahat gunakanlah untuk sholat duha. Maka sebelum Pak Amir mengajarkan seperti ini, bilang seperti ini kepada santri, sebaiknya Pak Amir sudah melakukan, sudah menjadi kebiasaannya, misalnya sholat duha, itu seperti itu. Ini kaidah bagi guru. Kemudian kaidah bagi santri atau bagi siswa. Dengarkan apa yang dikatakan, ingat-ingat ya, dengarkan apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi misalnya begini, kalian dapat nasihat dari Pak Amir yang seperti tadi, santri semuanya kalau jam istirahat gunakan untuk sholat duha. Ya sudah, dengarkan saja. Oh berarti jam istirahat harus sholat duha. Jangan lihat Pak Amir yang mengatakan, dalam artian misalnya Pak Amir ternyata nggak sholat duha, tapi nyuruh-nyuruh sholat duha, ya nggak apa-apa. Kalau bagi santri nggak boleh protes, weh Pak Amir nggak sholat duha, kalau nyuruh-nyuruh sholat duha nggak boleh. Karena kaidahnya santri cukup dengarkan apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau Pak Amir nggak sholat duha, santri semua diperintahkan sholat duha, ya sudah dengarkan saja, jangan lihat Pak Amir sholat duha atau nggak sholat duha. Biar tidak terjadi bentrok antara guru dan siswa, tidak terjadi saling curiga ya. Tapi kan ada ya yang sebelumnya tadi itu Pak Amir sudah menjelaskan kaidahnya bagi guru harus melakukan sebelum mengatakan. Jadi sudah adil sekali.
Tidak boleh saling menuntut, saling curiga ya santri semuanya. Ini yang perlu diingat-ingat oleh santri semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami santri semuanya tentang hormat dan patuh kepada guru. Ini tinggal sedikit lagi, lanjutkan saja. Kita lanjutkan ya santri semua. Tentang hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ini bagian yang ketiga. Anggota keluarga adalah semua yang ada di dalam keluarga. Contohnya kakak, adik, kakek, nenek. Itu biasanya kan itu yang satu rumah. Ada juga keluarga kita yang sudah tidak satu rumah. Paman, bibi, sepupu, dan seterusnya. Itu tidak satu rumah tapi sebenarnya masih satu keluarga. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga? Agar tercipta kerukunan sesama anggota keluarga. Jadi kita harus menghormati, harus patuh begitu agar keluarganya terlihat harmonis, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan, padahal saudara. Kan banyak ya di berita-berita seorang ibu menyakiti anaknya, seorang anak menyakiti bapaknya, padahal satu keluarga. Itu tentunya terjadi karena tidak adanya rasa hormat dan rasa patuh sesama anggota keluarga. Ingat-ingat ya santri. Dalilnya apa? Yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ini Pamir nggak sampai selesai ya, hanya potongannya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wabidil qurba, dan kerabat atau dan anggota keluarga. Ini dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 30. Kurang lebih seperti itu ya bunyi dan artinya. Jadi memang kita diperintahkan agar hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Kaidahnya apa di dalam hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga? Yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau santri misalnya punya kakak harus hormat, punya kakek harus hormat, punya nenek harus hormat. Kalau misalnya ternyata santri semuanya jadi kakak, punya adik ya harus menyayangi. Itu seperti itu ya. Bagaimana wujudnya? Yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Misalnya hormat kepada yang lebih tua, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Ya kita misalnya disuruh ya kita laksanakan. Kita perkataannya bagus, baik, dengan bahasa krama seperti itu. Kemudian apalagi misalnya ya seperti itu ya, diperintah, disuruh gitu, mau perkataannya bagus. Kemudian menyayangi kepada yang lebih muda ya, kalau punya adik yuk disayangi, nggak bisa ngerjain PR yuk dibantu. Kalau nggak berani tidur ke kamar kecil sendiri misalnya ya ditemani. Kalau nggak bisa nyuci sepatu sendiri ya diajari begitu. Yang penting dibimbing biar tidak menjadi anak atau adik yang manja seperti itu. Tapi jangan maksudnya jangan ya dibimbing seperti itu ya. Jangan misalnya lagi nyuci sepatu, jangan sebagai kakak jangan menyucikan sepatu adiknya, tapi ajari adiknya mencuci sepatu. Itu namanya menyayangi seperti itu. Kalau misalnya adiknya nggak bisa nyuci sepatu, ternyata oleh santri malah dicucikan, itu nggak baik, bukan membimbing namanya. Nanti menyebabkan adiknya tidak tambah pengetahuan, jadi manja dan seterusnya. Itu ya seperti itu. Kemudian juga harus
saling berkunjung dan silaturahmi. Ya kalau misalnya keluarga kita yang tidak satu rumah kayak paman, bibi, ya tiap momentum apa harus berkunjung, lebaran kah, ataupun misalnya bibinya sakit ya harus dijenguk dan seterusnya. Dan yang perlu diingat lagi yang terakhir ya, kalau sebelum membantu orang lain, bantulah terlebih dahulu keluarga kita yang membutuhkan. Ini begini, misalnya santri semuanya besok sudah besar, sudah bekerja menjadi orang yang sukses lah, seperti itu, punya banyak atau cukup uang. Nah tahu punya saudara, misalnya punya adik atau punya kakak yang kebetulan bisnisnya bangkrut sehingga tidak punya uang. Tahu seperti itu ya santri harus bantu kakaknya misalnya yang sedang bangkrut tersebut. Itu lebih didahulukan daripada harus membantu orang lain. Itu keluarga harus didahulukan. Seperti itu ya santri semuanya. Pada kesempatan kali ini Pak Amir cukupkan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh lewat WA langsung, boleh komen di kolom Google Classroom dan seterusnya. Silakan simak baik-baik videonya. Kalau belum paham boleh diulang, baca juga buku paketnya seperti itu. Jangan lupa selalu semangat di dalam belajar, apalagi santri masih muda, masanya untuk belajar dimanfaatkan baik-baik ya, melatih apapun yang santri inginkan, baca buku, hobinya apa, bakatnya apa, harus dikembangkan semuanya. Dan juga senantiasa jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pamir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.